Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi ilmu. Ini sengaja untuk tampilan kali ini saya hanya menampilkan satu slide, tapi maknanya sangat penting dan mendalam terkait dengan kehidupan tanaman. Jadi, saudara sekalian, air itu adalah punya kebutuhan yang sangat penting bagi tanaman, bahkan menduduki posisi yang kedua setelah udara. Jadi, kebutuhan pertama adalah aerasi atau ketersediaan udara di daerah perakaran tanaman, khususnya pada tanaman-tanaman yang tidak tahan terhadap genangan. Setelah itu, baru tentang air. Nah, air bagi tanaman ini, ketika kita mengelola suatu lahan di mana tanaman itu akan dibudidayakan, ya, baik di lahan maupun di pot, ya, maupun bentuk yang lainnya, maka air ini harus selalu tersedia. Air tersedia bagi tanaman. Tapi bagaimana ketersediaan air bagi tanaman itu akan kita kupas pada saat ini. Pertama, jika kita berada di satu tempat, pastikan dulu sumber airnya dari mana. Kalau kita berada di halaman rumah, maka air keran harus tersedia. Banyak di antara kita punya tanaman di halaman rumah, tapi tidak ada keran air di depan rumah. Sehingga ketika penyiraman itu harus mengangkut air dari belakang rumah ke depan. Jika ini dilakukan setiap hari, maka akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan. Jika kita menanam tanaman di lahan, ya, lahan itu termasuk lahan yang bagaimana? Ketersediaan airnya seperti apa? Ini juga penting kita pikirkan. Nah, kebutuhan air ini saya pilah atau saya bagi menjadi ada 3 sumber utama air, yaitu yang pertama air yang berasal dari atas, yang kedua air yang berasal dari lateral atau dari samping, dan air yang berasal dari bawah. Kita kupas satu persatu. Air yang berasal dari atas yang boleh dikatakan pengaruh iklim sangat dominan di sini, maka ada beberapa hal. Yang pertama adalah curah hujan. Jika kita berada di musim hujan selama 6 bulan, kemudian musim kemarau selama 6 bulan, maka kita harus berpikir juga bagaimana air itu tersedia di musim hujan dengan tidak merusak, artinya tidak terjadi longsor dan erosi yang merusak, tapi juga tanaman itu bisa juga bertahan ketika curah hujan itu tidak ada, yaitu di musim kemarau. Termasuk juga kelembapan. Nah, kelembapan termasuk suhu ini biasanya sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Jadi jika makin mendekati permukaan laut atau makin rendah, biasanya kelembapan udaranya makin berkurang, kemudian suhunya makin tinggi. Otomatis evapotranspirasi atau penguapan air itu berlangsung lebih tinggi atau lebih besar. Ya, maka curah hujan ini harus dipastikan dulu, karena kalau Indonesia misalnya, Indonesia bagian barat itu curah hujannya tinggi, Indonesia bagian tengah setengah-setengah ya, artinya separuh ada curah hujan, separuh enggak. Tapi makin ke arah timur, khususnya ke arah benua Australia, curah hujannya makin sedikit. Jadi boleh dikatakan di barat itu iklim basah, makin ke timur adalah iklim kering. Artinya ketersediaan air jika mengandalkan hanya dari atas atau dari air hujan, maka di Indonesia bagian barat akan terjadi kelebihan air, di Indonesia bagian timur umumnya terjadi kekurangan air. Ini pemahaman pertama. Ya, tergantung Anda berada di mana dan tanaman yang ditanam itu jenis apa, kebutuhan airnya seperti apa. Yang kedua, kita bahas yang dari bawah dulu, ya. Yang dari bawah kita sebut sebagai air tanah. Ya, air tanah ini saya bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah lengas tanah. Lengas tanah adalah air yang tertinggal di dalam kompleks tanah atau di dalam tubuhnya tanah.
Jadi kalau tanahnya tebal, misalnya kok banyak mengandung lempung, maka air tanahnya itu atau lengas tanah yang tertinggal biasanya akan makin banyak. Sehingga dengan sekali penyiraman, maka air itu akan terikat lama berada di komplek jerapan tanah, ya, akan berada di komplek jerapan yang berada di daerah perakaran tanaman. Nah, yang kedua adalah berapa sih jarak muka air tanah ke permukaan tanah, jarak muka air tanah ke daerah perakaran tanaman. Bagi daerah-daerah yang dalam, ya, misalnya di daerah Yogyakarta, itu muka air tanah bisa 12 meter, ya, 10 meter lebih, ya, untuk di Yogyakarta secara umum, yaitu dari mulai Sleman, Kota Jogja sampai Bantul. Yang dekat dengan laut mungkin sekitar 6 meter, 8 meter, tapi di daerah Sleman itu bisa 13 sampai 15 meter, tergantung lokasinya. Nah, bagaimana dengan di Jakarta? Kalau di Jakarta muka air tanah itu bahkan bisa 1 meter. Makanya di Jakarta jadi sering banjir karena muka air tanahnya terlalu dangkal. Jadi hanya 1 sampai 2 meter. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan muka air tanah di Jogja misalnya yang tadi sangat dalam, maka ini membutuhkan penyiraman yang lebih banyak. Tapi kalau untuk daerah dengan muka air tanah lebih dangkal, ini penyiramannya menjadi lebih jarang. Karena apa? Di kandungan lengas tanahnya itu menjadi semakin bagus begitu. Nah itu, jadi ada sumber air yang dari atas dan yang dari bawah. Yang ketiga adalah sumber air dari permukaan. Nah, saya pilihkan ini misalnya karena dekat sungai, daerah dataran banjir sungai misalnya, atau berada di tepi danau, atau juga berada di lereng-lereng gunung yang kebetulan merupakan jalur mata air, ya. Jadi di atas sana ada mata air mengalir secara 24 jam selama 12 bulan, artinya sepanjang waktu airnya keluar terus, maka di daerah itu bisa ditanami padi terus-menerus karena sumber mata airnya lancar. Tapi ada juga mata air yang musiman, ya. Jadi ketika musim hujan mungkin mata airnya lumayan banyak. Ketika musim kemarau itu menetes sedikit, jadi sulit untuk dibudidayakan untuk tanaman gitu. Nah, bagaimana aliran permukaan ini mampu menyediakan air untuk tanaman? Nah, yang sebelah satunya lagi saya sebut air irigasi. Kenapa kok ini saya pilihkan? Walaupun ini adalah air permukaan, tapi sesungguhnya dalam prakteknya ini ada campur tangan teknologi dari manusia, ya. Nah, irigasi sendiri itu ada yang model sprinkle irrigation, jadi model pengabutan, dibuat kayak kabut, kayak hujan buatan begitu. Ada juga yang irigasi permukaan, jadi penyiraman, penyaluran seperti pada saluran irigasi di tanaman padi. Ya, ada juga irigasi yang disalurkan lewat bawah permukaan, jadi melewati selang-selang, kemudian setelah dekat dengan perakaran tanaman ada lubang air, sehingga air bisa merembes dan nantinya rembesan air itu dekat dengan daerah perakaran tanaman, sehingga bisa diserap. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Anda akan melakukan budidaya tanaman di satu lokasi, pertanyaan saya adalah, di lokasi itu, di manakah atau dari manakah air itu tersedia? Apakah dari curah hujan tersedia? Apakah dari air tanah cukup dangkal sehingga perakaran nanti bisa mengambil air sendiri? Atau dari aliran permukaan ternyata dekat sungai, dekat danau, atau mungkin tersedia jaringan irigasi? Nah, ya kan? Kalau ternyata curah hujan misalnya hanya ada pada saat musim hujan, maka kritikalnya atau kondisi kritisnya adalah ketika musim kemarau, jika mengandalkan air dari atas. Kalau air dari bawah itu tergantung jaraknya. Jika jaraknya kurang dari 2 meter, maka air akan selalu tersedia bagi tanaman, karena ada proses namanya pipa kapiler atau kapilaritas di sana, sehingga air itu akan merambat ke atas dan nanti menjangkau daerah perakaran tanaman. Gitu ya. Air tanahnya bagaimana? Kemudian dari aliran permukaan ada enggak gitu. Nah, kalau semuanya itu tidak ada, baru eksekusinya dengan irigasi tadi. Gitu. Jadi irigasi itu tidak semua tempat butuh gitu ya. Tergantung ketersediaan airnya bagaimana. Inilah
pola manajemen atau pengelolaan tanah dan air yang bijaksana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman ini, kita akan mengidentifikasi dulu di lokasi itu tersedia airnya dari mana. Dan kalau tidak tersedia, dari mana kita mengadakannya, gitu ya. Nah, belum lagi setelah ini nanti baru kita berpikir tanaman apa yang akan kita sirami. Tanaman apa yang membutuhkan air itu? Apakah dia butuh genangan seperti tanaman padi, atau cukup penyiraman di awal ketika itu tanaman palawija, atau tanaman sayuran yang butuh mungkin penyiraman tiap hari seperti kangkung dan sebagainya, itu butuh siraman air yang hampir sehari 2 hari butuh, walaupun hanya sedikit gitu. Atau tanaman tahunan itu kebutuhan airnya sebelum dia mencari sendiri dengan prakaranya itu butuh pengawalan selama 3 tahun pertama. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita menyediakan air, kita harus memahami airnya itu adanya dari mana, dan kalau tidak ada, dari mana kita mengadakannya. Setelah itu melihat bagaimana kebutuhan tanaman terhadap air. Apakah diberikan terus-menerus setiap hari, seminggu sekali, atau cukup diberikan pada 3 tahun pertama dalam waktu sejak penanamannya. Inilah pentingnya kita berpikir pengelolaan tanah dan air, berpikir tentang manajemen air, bagaimana memberikan ketersediaan air yang optimal bagi tanaman. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.